Ex-perwira senior Badan Keamanan Israel Shin Bet mendesak IDF untuk segera menyerang balik Iran dengan kekuatan penuh. IDF diminta menargetkan ladang minyak Iran hingga membuat dunia terkejut akan kekuatan Israel. Demikian disampaikan ex-pejabat Shin Bet Yossi Amorsi saat berbicara di radio Israel baru-baru ini. Pernyataan Amorsi ini merujuk pada serangan yang ditargetkan pada Iran yang diduga dikaitkan dengan Israel. Melansir Jerusalem Post pada Kamis 25 April, Amorsi menekankan bahwa Iran adalah musuh bebuyutan Israel. Disebutnya puluhan tahun Iran berusaha menghancurkan rezim Zionis lewat milisi-milisinya seperti Hamas, Hizbullah, dan Houthi. Amorsi menuding Iran telah memfitnah Israel atas serangan pada 14 April lalu di Isfahan. Lebih lanjut, Amorsi menyerukan IDF untuk menyerang inti Iran demi masa depan Israel. Menurutnya, tentara Israel harus melakukan serangan penuh terhadap Teheran, seperti menargetkan ladang minyak dan membiarkan asap hitam bertahan selama 2 minggu di langit Teheran. Amorsi menilai dampak serangan itu akan mempengaruhi ekonomi Teheran. Selain itu, dunia internasional akan melihat kekuatan Israel. Terpenting, kata Amorsi, akan banyak rakyat Iran yang menentang pemerintah. Amerika Serikat nampaknya tidak suka dengan kedekatan Iran dan Rusia, Korea Utara, Pakistan, hingga Sri Lanka. Iran semakin mempererat hubungannya dengan sejumlah negara saat Amerika Serikat dan Uni Eropa akan memberikan sanksi. Mengutip Tribunnews, Iran baru saja menandatangani perjanjian kerjasama dengan Rusia pada Rabu 24 April. Sebelumnya, Iran mengajukan proposal ke Rusia untuk mengurangi dampak doktrin sepihak dari Barat terhadap keamanan informasi dan meningkatkan keragaman lembaga internasional terkait hal itu sebagaimana dilaporkan IRNA. Selain Rusia, Iran juga mendekati Korea Utara dengan mengirim delegasi ekonomi Korea Utara ke Teheran. Kantor berita Korea KCNA melaporkan Menteri Hubungan Ekonomi Eksternal Korea Utara Yoon Jung-ho ke Iran pada Selasa 23 April. Ini merupakan kunjungan pertama pihak Korea Utara ke Iran dalam 4 tahun terakhir. KCNA tidak merinci apa yang menjadi pembicaraan dalam pertemuan itu. Sementara media Barat mencurigai Iran dan Korea Utara selama bertahun-tahun bekerja sama dalam pengembangan rudal. Pada 22 hingga 24 April, Presiden Iran Ebrahim Raisi juga mengunjungi Pakistan. Ia disambut oleh para pemimpin militer dan Menteri Perumahan Pakistan. Kantor Luar Negeri Pakistan mengatakan Iran dan Pakistan sepakat untuk bekerja sama di sektor energi, termasuk perdagangan listrik, jalur transmisi listrik, dan proyek pipa gas Iran-Pakistan. Meski diperingatkan oleh Amerika Serikat, Pakistan tetap menjalin kerjasama dengan Iran dalam pertemuan kemarin. Dalam agendanya minggu ini, Presiden Iran Ebrahim Raisi juga mengunjungi Sri Lanka. Ini adalah kunjungan pertama Presiden Iran sejak mantan Presiden Iran Mahmud Ahmadinejad berkunjung ke Sri Lanka pada 2008. Raisi menghadiri peresmian proyek Umaoya, pembangkit listrik tenaga air dan irigasi di Sri Lanka yang dibangun oleh kontraktor Iran. Merespon kerjasama Iran dengan beberapa negara, penasihat keamanan Gedung Putih Jack Sullivan mengaku prihatin. Ia menyatakan bahwa proposal pertahanan Rusia kepada Iran dan Korea Utara dapat semakin mengganggu stabilitas kawasan Asia Barat dan Indo-Pasifik. Menurutnya, usulan Rusia untuk mengirim senjata ke Iran dapat mengganggu kestabilan Timur Tengah. Sejumlah analis internasional mengurai pandangannya terkait konflik di Iran dan Israel. Disebut dampak ketegangan dua negara itu ada kaitannya dengan agresi Zionis di jalur Gaza. Iran diduga menjadi umpan Israel agar Amerika Serikat merestui invasinya di kota Rafah. Mayrav Zonzain, seorang analis internasional krisis group yang berbasis di Tel Aviv, mengatakan serangan Iran telah mengalihkan perhatian dunia termasuk Amerika Serikat. Sekutu dekat Israel itu buru-buru menggelontorkan bantuan militer tambahan ke Israel untuk menghadapi ancaman Iran. Sementara itu, Ali Fayez, analis Iran di ICG yang berbasis di Washington, menilai Iran hanya memberi peringatan ke Israel. Diketahui setelah Israel menyerang konsulat Iran di Damaskus, Suriah pada 1 April lalu, Iran membalasnya dengan menyerang situs militer Israel pada Sabtu 13 April. Kemudian Israel pada Jumat 19 April diduga mengirimkan 3 drone kecil di Isfahan, Iran, yang dianggap oleh Iran sebagai mainan anak-anak yang meledak di sana. Kecilnya serangan kedua Israel tersebut menurut Mayrav Zonzain menunjukkan bahwa Iran dan Israel tidak menginginkan perang.
Gegara serangan Iran, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sempat menunda menginvasi kota Rafah yang dihuni oleh 1,5 juta pengungsi Palestina. Rencana tersebut tidak didukung Amerika Serikat karena akan menimbulkan banyak korban jiwa. Di sisi lain, Netanyahu bersikeras akan tetap menginvasi Rafah. Israel meyakini Rafah sebagai benteng terakhir gerakan Palestina Hamas. Dermaga terapung Amerika Serikat di lepas pantai Gaza dilaporkan diserang saat proses pembangunan pada Rabu 24 April 2024. Ini merupakan pertama kalinya dermaga kemanusiaan Amerika Serikat mendapat penyerangan. Media Israel i24 News menyebut militan Gaza yang bertanggung jawab dalam penyerangan tersebut disebut sebuah mortir diluncurkan ke lokasi pembangunan maritim. Akibat serangan itu beberapa peralatan teknik Amerika rusak, sementara satu orang mengalami luka ringan saat berlari mencari perlindungan. Sebelumnya diberitakan Amerika Serikat bersama sekutunya Israel akan membangun dermaga terapung di Gaza. Juru bicara IDF Laksamana Daniel Hagari pada awal Maret lalu menyebut pihaknya dan Komando Pusat AS tengah membangun fasilitas tersebut. Dermaga ini rencananya digunakan untuk memasok bantuan ke wilayah Gaza melalui jalur laut. Para donatur internasional disebut telah meluncurkan koridor laut tersebut. Kelompok militan Palestina Hamas mengaku siap menyetujui gencatan senjata selama 5 tahun atau lebih dengan Israel. Namun demikian, gencatan senjata itu terdapat syarat tertentu. Demikian disampaikan pejabat senior Hamas Khalil Al-Hayya dalam wawancaranya dengan AP News pada Rabu 24 April. Wakil Ketua Hamas itu mengungkap pihaknya akan menyetujui gencatan senjata selama 5 tahun jika solusi dua negara diterapkan. Adapun batas wilayah negara Palestina nantinya adalah batas sebelum tahun 1967. Kata dia, Hamas akan meletakkan senjatanya dan berubah menjadi partai politik jika negara Palestina benar-benar didirikan. Akan tetapi media Amerika Serikat itu memperkirakan Israel tidak akan bersedia mempertimbangkan skenario seperti itu. Ini lantaran Israel sudah bersumpah akan menghancurkan Hamas setelah peristiwa serangan tanggal 7 Oktober 2023. Di samping itu, pemerintahan sayap kanan Israel di bawah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu sudah terang-terangan menolak pendirian negara Palestina. Adapun Al-Hayya mengatakan Hamas ingin bergabung dengan organisasi pembebasan Palestina yang dipimpin oleh faksi Fatah yang berseberangan dengan Hamas. Menurut dia, bergabungnya Hamas itu untuk membentuk pemerintahan persatuan di Gaza dan tepi barat. Selain itu, pihaknya juga menginginkan para pengungsi Palestina kembali sesuai dengan keputusan internasional. Dia berujar sayap militer Hamas akan dibubarkan jika negara seperti yang diinginkan Hamas itu terwujud. Iran disebut mustahil jika menyerah kepada sekutu Israel, yakni Amerika Serikat. Pernyataan ini menyusul rencana AS dan Uni Eropa memberikan sanksi baru ke Iran buntut serangan Teheran ke Israel. Dilansir Pars Today, demikian disampaikan pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei dalam pertemuan dengan para buruh dan pekerja Iran pada Rabu 24 April. Khamenei menyebut sanksi dan tekanan Barat bertujuan agar Iran menyerah dan patuh total, namun hal itu kata dia tidak akan terjadi. Meski demikian, diakuinya sanksi Barat telah memukul perekonomian negara dan menciptakan banyak masalah ekonomi. Khamenei kemudian menyinggung kontradiksi dan alasan-alasan yang dibuat Barat, di antaranya Gaza. Menurut mereka, rakyat Gaza yang sedang dibombardir adalah teroris. Di sisi lain, Zionis hanya dalam waktu 5 bulan membunuh hampir 40.000 orang termasuk anak-anak. Lebih lanjut, Khamenei mengingatkan pidatonya beberapa tahun lalu terkait nuklir. Saat itu Iran meminta Amerika Serikat untuk menentukan sejauh mana Teheran harus mundur agar puas. Menurut Khamenei, Amerika Serikat tidak bersedia menentukan karena ingin menutup total industri nuklir Iran. Wakil Ketua Hamas Khalil Al-Hayya menyeratkan bahwa Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, masih berada di Rafah. Pernyataan ini muncul di tengah IDF yang kini siap-siap untuk menginvasi kota yang dihuni 1,5 juta pengungsi Palestina tersebut. Demikian disampaikan Al-Hayya dalam wawancaranya pada Rabu 24 April 2024. Al-Hayya mengakui bahwa Hamas masih memiliki sejumlah kemampuan di kota Rafah. Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, disebutnya masih ada di Rafah. Pernyataan ini
seolah membenarkan klaim Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Sebelumnya Netanyahu bersikeras akan tetap menginvasi kota Rafah meski tidak didukung oleh sekutu utamanya yakni Amerika Serikat. Pasalnya ia yakin Rafah sebagai benteng terakhir gerakan Palestina Hamas. Al-Hayam meyakini operasi IDF di Rafah akan gagal, seperti halnya gagal menghilangkan kemampuan perlawanan di jalur Gaza dan Khan Yunis. Menurutnya Israel akan gagal memperluas kendalinya atas Rafah. Sebelumnya Al-Hayam mengaku siap menyetujui gencatan senjata dengan Israel di Gaza. Tidak tanggung-tanggung, Hamas siap gencatan senjata selama 5 tahun. Namun demikian, gencatan senjata itu terdapat syarat tertentu. Wakil Ketua Hamas itu mengungkap, pihaknya akan menyetujui gencatan senjata selama 5 tahun jika solusi dua negara diterapkan. Adapun batas wilayah negara Palestina nantinya adalah batas sebelum tahun 1967. Kata dia, Hamas akan meletakkan senjatanya dan berubah menjadi partai politik jika negara Palestina benar-benar didirikan. Menteri Keuangan Israel Smotrich berupaya melegalkan 68 pos pemukim pendudukan di tepi barat. Rencana ini menandai perluasan paling dramatis bagi gerakan pemukiman dalam beberapa dekade. Terkait hal itu, Amerika Serikat, sekutu utama Israel, memberikan tanggapannya. Amerika Serikat mengatakan dorongan untuk melegalkan pos pemukiman di tepi barat bahaya dan sembrono. Demikian disampaikan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Vedant Patel, pada Rabu 25 April. Washington, kata Patel, menentang permukiman di tepi barat. Ia menyebut dengan melegalkan pos di tepi barat, maka melanggar hukum internasional. Amerika Serikat akan terus mendesak para pejabat Israel untuk menahan diri mengambil tindakan untuk melegalkan pos-pos terdepan yang ilegal. Adapun Israel telah menetap di tepi barat secara luas sejak tahun 1967, memandangnya sebagai wilayah Yudea dan Samaria yang alkitabiah dan penting bagi keamanan Israel. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah mendorong pertumbuhan permukiman, namun hal ini dikritik oleh Amerika Serikat. Permukiman tersebut telah memakan lahan di tepi barat, di mana warga Palestina telah lama bertujuan untuk mendirikan negara mereka yang juga mencakup jalur Gaza dan menjadikan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.